Sekarang tindak pidana korupsi bukan lagi yang sifatnya dilakukan dengan manual, dengan sifatnya yang bisa dilihat dengan kasat mata. Semuanya sudah dilakukan dengan menggunakan by teknologi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kadarsa Suryadi mengucapkan selamat untuk program Tongkrongan Anti Korupsi yang merupakan program kerjasama antara Dewan Guru Besar Universitas Trisakti dengan tim anti korupsi Universitas Trisakti. Terima kasih untuk inisiasinya ini kepada Dewan Guru Besar, ada Prof. Samsir Abdul, dan tentu ini yang sangat aktif Prof. Melani Sadono, senior saya, dan juga kepada teman-teman anti korupsi Universitas Trisakti. Dunia pendidikan sangat concern dan mendukung penuh untuk kegiatan anti korupsi ini, sehingga banyak perguruan tinggi termasuk Universitas Trisakti memiliki kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anti korupsi, baik itu dalam kegiatan tim yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di lingkungan universitas maupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perkuliahan, diantaranya kuliah umum yang menghadirkan para pakar, para pejabat yang terkait dengan anti korupsi. Untuk itu saya kira di dalam era digital ini marilah kita optimalkan juga peranan teknologi termasuk teknologi digital untuk memudayakan anti korupsi. Budaya anti korupsi harus kita pupuk sejak dini, sejak mereka para mahasiswa generasi muda berada di kampus. Anti korupsi terkait dengan pribadi yang jujur, mandiri, bertanggung jawab, berperilaku adil, dan juga disiplin. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama tumbuhkan budaya anti korupsi. Dan saya berharap kegiatan-kegiatan anti korupsi di perguruan tinggi ini bisa dilakukan dengan bersinergi dengan lembaga-lembaga negara yang menyelenggarakan anti korupsi. Selamat untuk Dewan Guru Besar, selamat untuk tim anti korupsi Universitas Trisakti, dan juga selamat belajar kepada adik-adik semua dimanapun berada. Marilah kita tumbuhkan gerakan budaya anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi dan salam anti korupsi. Teman-teman pegiat anti korupsi dimanapun berada, pagi ini kita berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia hari ini dalam acara podcast Tongkrongan Anti Korupsi, bagian dari program kerjasama antara Dewan Guru Besar dan Pusat Studi Anti Korupsi Trisakti. Pagi ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan kolega saya yang akan mendampingi saya nanti. Silakan. Selamat pagi, saya Alam Gaos, mendampingi Mas Bayu dalam podcast pada hari ini. Terima kasih. Ya, betul. Siap ya Mas Alam, kita akan podcast? Siap. Nah, selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Victor A.S. Sidabutar SHMH. Selamat pagi Pak. Terima kasih pagi, waktunya. Selaku Koordinator Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beliau juga adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti Angkatan 90. Baik, terima kasih Bang Victor. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas soal masalah sepak terjang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, tema besarnya tetap adalah pendidikan anti korupsi. Nah, Bang Victor, ini kita akan masuk di dalam hal tema tentang sepak terjang kejaksaan selama ini, Bang. Saya tadi diskusi sama Abang sebagai koordinator Jampitsus Kejaksaan Agung. Nah, Bang, saya mau tanya, Bang, soal masalah modus-modus operandi tindak pidana korupsi. Abang ini kan selaku penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung.
Bisa dong Bang kita berbagi informasi. Modus-modus apa sih Bang orang tuh bisa melakukan korupsi gitu? Gimana caranya gitu? Modus-modus operandi. Silakan Bang. Baik ya. Nah, pertama-tama kami sampaikan terima kasih ya pada atas undangan pada pagi ini untuk mengikuti kegiatan podcast untuk sosialisasi masalah anti korupsi yang dilakukan oleh Dewan Guru Besar Universitas Trisakti. Dan saya juga sangat senang dan sangat respect sekali dengan undangan ini. Dan pada kesempatan ini juga apa yang ditanyakan oleh Mas Bayu tadi memang mengenai modus, saya kira modusnya itu macam-macam Pak. Modus itu bisa dilakukan dalam bentuk misalnya dia menaikkan jumlah harga pengadaan, atau dia melakukan tindakan-tindakan misalnya tindakan untuk melakukan penukaran uang tapi barangnya tidak ada, atau melakukan tindakan-tindakan lain misalnya dengan membuat satu speknya itu tidak sesuai dengan apa yang dibuat di dalam dokumen pengadaan, sehingga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dan uang yang telah dikeluarkan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara, sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau tidak berguna Pak pengadaan itu. Itu contoh dalam konteks pengadaan. Baik dalam kejadian atau modus tindak pidana korupsi lain misalnya di dalam hal pemberian kredit banyak dilakukan di bank-bank BUMN misalnya, itu bisa dilakukan melalui misalnya dia membuat suatu kredit fiktif, dia katakan untuk peminjaman atau untuk pembangunan sebuah gudang gedung atau gitu, pelabuhan atau pabrik atau apapun namanya, tapi kenyataannya yang terjadi pembangunannya itu tidak selesai, tapi uangnya digunakan untuk menutupi kepentingan lain, untuk kepentingan pelunasan hutang perusahaan dia yang lain, atau untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan apa yang dalam dokumen untuk perjanjian kreditnya, sehingga mengakibatkan kemacetan sampai kolek prima dan tidak dapat dikembalikan uang itu. Jaminannya juga tidak ada atau tidak lengkap. Sehingga hal ini menimbulkan banyak kompleksitas. Jadi modusnya macam-macam Pak. Bisa dilakukan dengan pola apa saja sesuai dengan job desk dia apa, selaku apa. Kalau dia di bidang pengadaan, tentu dia modusnya untuk pengadaan begitu. Kalau di bidang bank pejabat bank begini. Kalau di bidang lain, misalnya di bidang teknik, bisa juga dia membuat suatu konteks pengadaan di bidang teknik, PLN, jasa atau apapun. Gitu. Bisa juga seperti itu. Bisa. Jadi macam-macam Pak, bisa dilakukan. Kalau peran pelakunya sendiri, Bang, gimana Bang? Artinya ini kan kalau korupsi itu kan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama kolektif, kolegial lah gitu bahasanya. Gitu. Itu perannya sendiri bagaimana Bang? Masing-masing pihak. Pasti kan korupsi itu kan tidak mungkin dilakukan sendiri saja Pak. Pasti ada temannya. Temannya itu pasti apakah itu atasannya, apakah itu nanti bawahannya, apakah itu pasangan bisnis dalam pengadaan itu, apakah itu juga pihak-pihak ketiga yang lainnya. Jadi tidak mungkin hanya satu. Tidak mungkin hanya satu ya Bang? Memang bisa juga, ada juga pelaku tunggal misalnya. Dia melakukan tindak misalnya selaku pejabat dia menggunakan kewenangannya untuk melakukan pungli atau pemerasan dan segala macam. Itu bisa juga. Itu pelaku tunggal bisa hanya melibatkan dia saja selaku pejabat atau sebagai oknum di situ yang melakukan. Yang lain tidak. Yang lain tidak. Tapi dalam konteks lain juga bisa dilakukan dengan minimal 2 sampai banyak ya Bang. Kalau kendala-kendalanya sendiri Bang, artinya selama Bang jadi koordinator Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam mengungkap kasus korupsi itu bisa nggak disampaikan kendala-kendalanya Bang? Baik kendala teknis maupun non teknis. Sekarang tindak pidana korupsi bukan lagi yang sifatnya dilakukan dengan manual, dengan sifatnya yang bisa dilihat dengan kasat mata. Semuanya sudah dilakukan dengan menggunakan by teknologi. Uang bisa dipindahkan tanpa pengetahuan kita. Kemudian hasil kejahatan bisa disimpan dalam bentuk dokumen-dokumen yang sifatnya wireless, tidak ada di dalam data kwitansi digital. Kemudian segala hal transaksi bisa dilakukan dengan sekejap, bisa pindah, tapi jejaknya tidak ada. Ini yang kadang-kadang ini tantangan bagi penyidik dalam mengungkap Pak. Makanya saat ini kita tidak lagi mengandalkan kemampuan teknologi, kemampuan manual Pak, tapi sudah menggunakan kemampuan teknologi untuk bisa mengungkap kasus-kasus besar. Jadi artinya Bang, potong sedikit Bang. Jadi artinya barang bukti itu udah bisa berupa bentuk digital ya Bang ya? Gitu ya. Jadi semua barang bukti nggak hanya tadi disampaikan dalam manual, tapi digital ini sudah mendukung. Itu sudah sangat dominan Pak. Siap. Kalau kita mengungkap satu perkara korupsi, yang paling utama itu kuasai dulu Pak.
teknologi digital dia apa? Dia disimpan data itu di mana? Di server mana, Pak? Jadi kita geledah satu tempat, katakanlah suatu lembaga atau sebuah perusahaan, dia kan menyimpan database itu tidak dalam bentuk dokumen-dokumen seperti yang kita lihat selama ini ditumpuk di gudang, pasti disimpan di sebuah server, Pak. Kita butuh IT situ, Pak. Siapa ahlinya? Tentu kita di dalam tim penyidik sudah mempunyai kemampuan itu, Pak. Untuk menyedot data dia. Menjedot data dia. Semua data yang mau data 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, sampai data saat ini. Kemudian apalagi, misalnya bukti dokumen yang disimpan dalam pad-nya dia, laptopnya dia, sampai HP-nya dia. Dan itu butuh waktu juga untuk kita meng-cloning dia, untuk buka itu sampai telanjang semuanya, dan kemudian nanti bisa kita ungkap kemana sih uang ini pindah. Dan bisanya nanti uang ini digunakan, pindah ke rekening si A, disimpan di sini, untuk pinjaman pada si B. Berarti uang tadi yang masuk dari rekening bank tadi, bank BUMN tadi saya sebut, katakanlah itu ditampung dulu di sebuah rekening, nanti setelah itu dipindahkan ke si A, si B, si C. Dan tidak sesuai lagi dengan apa yang dinyatakan dia untuk pengadaan atau untuk pembuatan apa. Sebagaimana perjanjian dia atau ikatan dia dengan pihak lembaga pemberi keuangan itu. Sudah sangat canggih ya. Orang melakukan pelaku-pelaku korupsi itu melakukan tindakan koruptif itu. Lantas kalau dari aspek pembuktiannya, Bang, artinya dengan yang Abang jelasin tadi itu, artinya itu kan sudah menggunakan teknologi digital gitu. Ini bagaimana strategi pembuktiannya, Bang? Artinya apakah menggunakan tenaga-tenaga ahli dari berbagai macam bidang pendidikan begitu? Jadi tidak harus pakar-pakar hukum. Selama ini kalau pembuktian itu harus ahli hukum. Tidak. Nah, ini ternyata berkembang nih. Yang tadinya manual sekarang digital gitu. Era digital ya, karena perkembangannya teknologi juga ya, Bang, ya. Itu gimana? Sekarang gini, Pak, untuk pembuktian sebuah tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan ahli hukum, Pak. Sekarang sudah melibatkan multi ahli, Pak, disiplin ilmu. Contoh, kita kan nggak tahu, Pak. Saya pernah nyidik sebuah kapal. Saya tidak tahu mengenai kapal ini. Kapal ini punya kemampuan berapa knot. Isi kapal ini apa? Mesinnya bagaimana? Penyidik dalam hal ini kan basicnya hanya sebagai sarjana hukum. Dia hanya tahu mengenai bagaimana mengungkap, tapi bagaimana isinya nanti. Dia mesti butuh bantuan juga, Pak. Butuh bantuan siapa? Tentu bidangnya, Pak. Keilmuan siapa? Ahli yang bidang itu. Contoh, kalau kita bidang kapal, Pak, kita mesti bisa mengetahui, kalau untuk kapal kita mesti menghubungi ahli struktur kapal. Siapa? Itu ada di fakultas mungkin perkapalan. Itu apa di Indonesia itu di mana yang ada? Ada di ITS. Ada di Umpati. Ada di Samratulangi. Ada di Unhas mungkin. Dan saya alami waktu saya di Maluku juga begitu. Untuk mesinnya, di mesin itu ada ahli mesin kapal yang hebat itu. Dia bisa membuka ini, bahwa ini mesin itu mesin KW kah? Asli kah? Asli. Nah, kalau kita bisa pastikan, Pak, ini KW, bisa dibuktikan bagi apa? Ini, Pak, komponennya adalah ini. Coba kita uji di laut. Tentu yang menguji itu ahli, Pak. Penyidiknya ada di situ. Dan kita cocokkan dengan dokumen yang dilakukan oleh si pembuat kegiatan ini, si proyek ini ya. Istilahnya PPK-nya, pejabat penggunanya, anggarannya. Ternyata tidak mempunyai tidak sama, Pak. Dikatakan kapal itu punya kemampuan 30 knot, daya kecepatan ternyata hanya 15 knot. Berarti kita ketahui kerugiannya di situ. Itu nilai-nilai rupiah semua, Pak. Itu semua nyangkut nilai kerugian, Pak. Kerugian negara. Iya, sudah masuk di situ, Pak. Tinggal dikalkulasi berapa yang hilang di situ uang negara, Pak. Apakah disebut total loss? Apakah itu nilainya sekian? Di situ sudah dapat, Pak. Kalau kasat mata kita memandang, oke aja, bagus kan bisa berjalan, berlayar dia bisa aman, aman kapalnya kok nggak ada. Iya, itu kata bapak dan ibu. Tapi kalau di tengah laut tiba-tiba, kalau kita buka isinya, kebalikannya. Belum lagi kita lihat spek yang lain. Ini mengenai ini kesalahan. Jadi itu membutuhkan keahlian multidisiplin ilmu terkait di situ, Pak. Contoh. Jadi artinya masuk dengan podcast kita nih pendidikan anti korupsi, jadi semua kita bersinergi, bisa bersinergi dalam artian bukan hanya anak hukum aja nih yang aktif di pendidikan anti korupsi, tidak, tapi semua lini, semua fakultas ataupun semua ahli dan bidangnya kita bisa sama-sama belajar. Podcast inilah yang akan nanti menjadi media untuk kita pusat belajarnya
pendidikan anti korupsi untuk semuanya. Kita berharap ini juga bisa memberikan hal positif gitu ya, edukasi yang positif. Ya. Lalu saya melihatnya bahwa lembaga-lembaga pemerintah juga sudah banyak ya Pak ya yang fokus untuk penanganan terhadap anti korupsi gitu ya. Jadi ini mungkin serangkaian sinergi juga ya Pak ya dari lembaga-lembaga dari pemerintah ya Pak ya. Jadi satu kesatuan, kita ini menjadi tidak bisa lagi kita mengandalkan pada satu keilmuan aja Pak. Ini multidisiplin. Di kami juga ada misalnya jaksa yang khusus menangani masalah IT. Ada mengenai akuntansi. Dia punya sertifikasi di bidang itu. Kemudian kita juga ada join dengan lembaga-lembaga lain. Kemudian dengan instansi auditor seperti BPKP, BPK itu. Konsultan, kita juga sering komunikasi dengan konsultan-konsultan, Pak. Jadi bisa jadi ke depan Trisakti bisa kolaborasi nih, Pak. Sangat bisa, Pak. Artinya kan di sini juga banyak ahli-ahli, Bang. Dari 9 fakultas, ada ahli mesin, ahli perminyakan, ahli hukum, ahli ekonomi juga. Asalkan dia dilengkapi dengan sertifikasi. Punya kemampuan teknis di bidang itu. Seperti itu. Kita bisa menggali tuh Mas Bayu hal-hal seperti itu kepada teman-teman 9 fakultas yang lain kan seperti ini itu. Masalah basisnya kan scientific investigation gitu. Jadi memang dengan berkembangnya zaman dan teknologi ini kan semakin modusnya semakin semakin kompleks gitu. Modusnya semakin kompleks. Nah, selanjutnya Bang, dari ini kan kita lihat nih Bang, masyarakat sipil kan mengapresiasi nih kejaksaan Bang akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini mampu mengungkap kasus-kasus korupsi besar. Jadi mohon maaf bukan kasus korupsi receh ya Bang, tapi korupsi besar nih. Apa tantangan dan kendalanya Bang? Tentu tantangannya kan menyangkut bagaimana kita ini, kasus ini kan bukan kasus yang modusnya sederhana Pak. Ini kompleks Pak ya. Dimulai dengan titik yang paling sulit misalnya bagaimana sih mengungkap bahwa contoh kita nangani sebuah kasus yang mungkin 2 tahun yang lalu sudah selesai disidangkan dan sudah diputus Mahkamah Agung misalnya. Contoh lah kita sebut Jiwasraya itu itu kan investasi Pak. Kita masih buta mengenai apa sih investasi di bidang asuransi ini. Nah, tentu kita banyak diskus sama ahli-ahli di bidang itu. Oh ini begini Pak, ini begini. Nah, kemudian kita tanya bagaimana sih yang seharusnya dilakukan untuk sebuah investasi itu. Oh begini. Nah kita cocokkan dengan fakta yang ada sesuai dengan pengaduan yang kita dapatkan. Oh ternyata penyimpangannya itu ada di sini. Oh misalnya BOD-nya tidak melakukan ini. Oh seharusnya dilakukan dulu kajian telaah. Oh ini sebenarnya saham-saham yang sifatnya saham tidak blue chip, namun diberikan saham-saham yang sifatnya hanya ini sifatnya pump and down, hanya dinaikkan sesaat kemudian nanti dijatuhkan lagi nilainya sehingga amblas. Jadi kita dengan kemampuan begitu nambah Pak ilmu kita. Dengan tindakan-tindakan begitu menambah kemampuan kita, ilmu kita nambah, pengetahuan kita nambah. Kemudian kita pakai dalam strategi penyidikan kita. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Jadi tantangan dan kendalanya salah satunya itu ya Bang ya. Nah Bang, ini kan kita lihat Bang soal masalah pelaku ini Bang ya. Tadi kan juga disinggung sama Mas Salam karena ini menggunakan teknologi digital. Di teknologi digital ini kan banyak yang bermain kan anak-anak muda Bang, pelakunya gitu. Kan sudah banyak tuh anak-anak muda juga yang akhirnya terjerat gitu. Kenapa sih Bang kok bisa terjerat gitu anak-anak muda itu? Apa pengen cepat kaya atau bagaimana, atau kaya secara instan begitu sehingga memanfaatkan mungkin posisi dan jabatannya saat ini kan? Itu tidak sedikit. Itu penyebabnya rata-rata apa Bang? Kalau pendapat kami ya, kami belum punya data statistik mengenai jumlah usia dan segala macam. Tetapi kalau kita lihat pada umumnya pelaku itu gini, apakah dia memiliki kesengajaan nggak? Kesengajaan kan dia sengaja, dia tahu bahwa itu tidak boleh, tapi dia lakukan juga. Tapi bisa juga dia tahu, dia nih punya kewajiban, tetapi akibat ketidaktahuan dia menggunakan tugas dan kewenangan itu, sehingga dia lakukan dan kemudian terjadilah katakanlah pembobolan di bidang keuangan negara itu. Katakanlah terjadi sesuatu yang tidak boleh, namun terjadi. Tentu itu berpaling kepada tanggung jawab dia selaku pengambil keputusan, kebijakan dan segalanya. Memang posisi dia itu dikelilingi oleh sejumlah kumpulan-kumpulan stafnya dan
anggota-anggotanya, rekan bisnisnya. Enggak, bagaimana dia bisa menanggapinya, menelitinya dan mengkajinya. Apakah tindakan saya ini tepat atau tidak? Apabila dia tidak tepat melakukannya, apa risikonya, Pak? Iya. Nah, berarti di situ mindsetnya kan. Kalau dia sudah dalam posisi yang menentukan. Apakah ada aspek ketidaktahuan Bang di dalam hal ini gitu? Artinya ya mungkin kalau muda itu kan biasanya jam terbangnya masih sangat sedikit Bang, sehingga mereka di satu sisi mereka diberikan tugas yang sangat besar. Apakah ada penyebab mereka tidak tahu atau memang sengaja begitu? Makanya tadi saya bilang dalam teori kumpul ada bentuk-bentuk kesengajaan. Ada tadi 4 hal itu, kesengajaan dan kepastian, kemungkinan. Nah, kemudian apabila dia lihat misalnya dia sebetulnya dia itu sudah maksimal Pak, tetapi sayangnya mungkin akibat dia masih ada kelalaian di situ sehingga dia tetap melaksanakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Akibatnya terjadi tindakan pengeluaran uang atau perbuatan yang menyatakan merugikan keuangan negara, segala macam. Nah, itu. Kiat-kiat Abang sendiri nih untuk anak muda nih, generasi milenial lah. Apa sih Bang yang menjadi tips-tips lah supaya mereka tidak terjerat di dalam tindak pidana korupsi? Yang pasti Abang, bahwa dia harus bertindak dalam profesional itu dulu. Profesional. Dan kemudian dia mempunyai suatu kapabilitas dan kapasitas yang kuat dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Dan dia tidak mudah untuk dipengaruhi oleh siapapun juga. Dan dia mesti punya legal standing atau keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini adalah sesuai dengan apa yang harusnya. Gitu. Jadi tidak boleh dipermainkan oleh keadaan, dipengaruhi oleh tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan ya. Digoda oleh sesuatu. Nah, itu. Menarik sekali Mas Bayu ya. Artinya Bang Victor ini tadi menyampaikan informasi-informasi. Lalu tadi yang sangat menarik adalah kita mengajak dan bersinergi antar seluruh program studi atau ilmu kemampuan untuk kita sama-sama mempelajari dari sudut pandang mana biar tidak terjadi kebocoran-kebocoran lebih kurang seperti itu loh. Nah, disinilah tempatnya kita untuk mengedukasi atau kita mempelajari terhadap pendidikan anti korupsi. Seperti itu. Menarik sekali, Bang, untuk diskusinya seperti ini. Nah, saya ada pertanyaan satu terakhir nih. Terakhir nih, Bang ya. Nah, ini kan Bang, treatment khusus Bang untuk mereka yang menjadi pelapor tindak pidana korupsi. Ini ada kasus Bang, contoh ini kasus, saya nggak perlu sebut namanya. Ada yang pernah melaporkan tindak pidana korupsi di kejaksaan. Namun dilaporkan balik dengan oleh mereka yang merasa terganggu dengan laporan itu di kepolisian. Ini bagaimana treatment khusus dari kejaksaan untuk melakukan perlindungan yang utuh kepada para pelapor? Karena bahaya juga Bang Alam. Ya, betul. Kalau nggak dilindungi tiba-tiba diancam, diintimidasi di luar sana kan. Jadi mundur lagi kan. Jadi nggak ada yang berani nanti yang akan melaporkan korupsi. Betul. Karena secara jiwa dan nyawanya terancam sehingga nggak ada yang berani. Nah, ini treatment khusus atau SOP khusus dari kejaksaan Bang untuk pelapor. Iya. Kita kan di sini ada subdit khusus ya, dalam ini laporan pengaduan masyarakat, Labdumas ya. Intinya kita semua kita tampung Pak setiap pengaduan itu dan kita catat Pak dalam database kita. Tentunya apabila ini nantinya berdampak akibat lain, misalnya katakanlah dia melakukan itu diadukan balik oleh pihak lawannya atau apapun, kita di sini tidak hanya berpangku kepada Labdu dia saja Pak. Labdu kita dia itu saja itu hanya alat untuk pintu masuk untuk sesuatu yang lebih besar lagi yang mau kita dalami. Contoh, dia mengadukan masalah pengadaan tuh. Tentu kan tidak dengan serta-merta kita yakini itu pengaduan itu benar atau tidak. Tentu kita telah kita kaji dan segala macam sampai kita simpulkan bahwa ini kita layak kita jadikan sebagai pintu masuk untuk melakukan pengumpulan data tuh. Atau pintu masuk untuk lead Pak, penyelidikan. Sampai kita nyatakan nanti, ada peristiwa pidananya, kita naikkan ke penyidikan. Ada tersangkanya, kita tetapkan statusnya tersangkanya siapa. Nah, dalam posisi-posisi seperti itu, dia seumpama diadukan oleh pihak lain. Tentu Pak, kami kan bisa berkoordinasi juga. Dia juga bisa mengatakan bahwa kami melakukan itu untuk penegakan hukum, bukan untuk memfitnah. Dan saat ini pun lembaga penegak hukum sedang melakukan tugasnya. Nah, jadi tidak mungkin terjadi misalnya dia diproses di sana sebagai pemfitnah misalnya. Sebenarnya sini pengaduan dia sudah sampai ke pengadilan, sudah diproses kan lucu gitu. Jadi karena kalau ada perkara korupsi dengan tindak pidana umum maka yang lebih diutamakan prosesnya adalah perkara korupsi itu ya Bang. Dan tentu dia pun tidak akan kami ungkap misalnya ini akibat pengaduan si A makanya ini bisa sampai ke pengadilan. Bukan itu. Ada bukti-bukti ya Bang. Iya kan kita kan hanya pintu masuk saja itu. Bukti ya Bang ya.
setelah itu nanti kita lakukan di pengadilan. Identitas aman Bang Alam. Aman. Jadi jangan takut saya takut. Ya, menarik sekali Bang Victor diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini tetap berjalan ya Bang. Baik. Nah, bagi teman-teman pegiat anti korupsi juga jangan lupa nih untuk selalu komen, like, share, and subscribe terhadap acara ini. Kritik dan saran ditunggu untuk perbaikan kegiatan ini. Demikianlah acara podcast Tongkrongan Anti Korupsi ini. Mudah-mudahan ke depan semakin berkembang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Podcast Tongkrongan Anti Korupsi, program kerjasama Dewan Guru Besar dengan Angkor Trisakti. Pada adik-adik sekalian ya, yang mendengarkan acara podcast anti korupsi ini, saya sangat berharap bahwa memberikan suatu wacana buat adik-adik sekalian bahwa anti korupsi itu sudah ada di sekitar kita. Sebagai latar belakangnya adalah Dewan Guru Besar kenapa bekerja sama dengan kakak-kakak dari Angkor Trisakti. Pada 2012, saya ingat ya 12 Mei pada saat itu kita mendeklarasikan adanya Angkor Trisakti. Dan ternyata bergaung sampai saat ini Dewan Guru Besar juga menangkap ini sebagai suatu sinyal yang baik sekali untuk mendidik anak bangsa. Dalam pendidikan anak bangsa ini karakter menjadi suatu dasar dan juga bagaimana pola pengasuhan. Nah, kalau kita bicara pola pengasuhan capek ya, panjang sekali. Jadi dalam hal ini dengan adanya tongkrongan ini kita bicara santai, tapi lebih muatannya adalah agar menggugah seluruh semua yang ada di baik Universitas Trisakti dan adik-adik yang ada di luar sana yang mungkin melihat acara tongkrongan ini luar biasa. Niatnya ya, insya Allah ini bisa menjadikan suatu hasil yang luar biasa sehingga generasi yang saat ini sekarang Gen Z ini bisa menangkap sebagai suatu hal yang positif. Jadi selain Anda memang sukanya melihat layar kaca, kali ini kami akan ngajak nongkrong. Yuk nongkrong bareng dengan DGB Angkor Trisakti.